Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Start yang bagus oleh Magnus Carlsen. Akankah peringkat 1 dunia juara Champions Chess Tour? Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour Skilling Open, babak final, hari kedua, dan match pertama, yang berlangsung pada tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster nomor 9 dunia asal Amerika Serikat yaitu Wesley So menghadapi Grandmaster nomor 1 dunia asal Norwegia yaitu Magnus Carlsen. Sebagai catatan, video ini baru saja dibuat 30 menit yang lalu. Dan juga, Wesley So harus mengakui keunggulan Magnus Carlsen dengan skor 0-1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Magnus Carlsen menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2862 menghadapi Wesley So yang menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2770. Wesley So memulai permainan dengan pion E4 dan di sini Magnus Carlsen membalas dengan pion C6. Tampaknya setelah 2 kali mengalami kekalahan pada hari pertama, Magnus Carlsen ingin melakukan perubahan dalam permainannya dan selama masa persiapannya mungkin dia sudah mempelajari main line tertentu khususnya dalam pembukaan pertahanan Caro-Kann yang dapat dipersiapkan untuk menumbangkan perlawanan Wesley So yang diketahui merupakan pecatur yang memiliki permainan sangat ulet ya. Kita lanjutkan. Di sini Wesley So membalas dengan pion D4 dan dibalas oleh hitam dengan pion D5. Menolak ajakan pertukaran pion di petak pusat, Wesley So memilih langkah pion menuju E5. Ini menandakan bahwa pembukaan ini masih dalam pembukaan pertahanan Caro-Kann. Namun dalam variasi dipercepat karena pion putih maju 1 langkah, bukan pion putih pukul pion hitam yang ada di petak D5. Kalau ini dilakukan, maka ini adalah masuk dalam variasi tukar ya. Dan di sini melakukan langkah pion menuju E5. Gajah F5, kuda D2, pion E6, kuda B3, kuda D7, kuda F3, pion H6, gajah E2, pion A5, pion A4. Di sini Wesley So mencoba untuk mencegah ya, agar pion hitam tidak maju lebih jauh. Gajah B4 dengan tempo skak. Dan di sini putih membalas dengan pion C3 balik mengancam gajah hitam dan gajah hitam kembali ke posisinya yaitu di petak F8. Rokade pendek oleh putih, kuda E7, pion H3, gajah H7, gajah D2, menteri D6 atau menteri B6 maksudnya ya. Kuda E1, kuda F5, gajah D3, gajah E7, persiapan rokade pendek, menteri C2, maka tepatlah di sini menteri dan gajah putih saling bahu-membahu untuk mengancam kuda hitam petak terang yang tempatnya cukup strategis ya. Gajah G6, pion C4. Nah, di sini Wesley So mencoba untuk membawa permainan ini berubah menjadi permainan yang lebih terbuka ya. Karena jelas selama 15 langkah sebelumnya permainan ini cenderung tertutup dan juga membosankan untuk para penonton sekalian. Dan di sini juga Wesley So menginginkan permainan yang lebih terbuka agar dapat memiliki kesempatan untuk menyerang pertahanan Magnus Carlsen. Namun ternyata Magnus Carlsen juga
mempunyai banyak serangan yang lebih bagus hingga akhirnya memenangkan permainan. Kita lanjutkan ya. Di sini hitam membalas dengan pion D pukul C4 dan menteri pukul pion C4. Dan balasan dari hitam adalah kuda pukul pion D4 yang cukup membuat terkejut Wesley So dan bahkan dua komentator yang bertugas saat live, yaitu Tania Sakdev dan Peter Leko ya. Di sini balasan terbaik dari Wesley So, dan memang ini balasan terbaik ya, dengan menteri pukul kuda. Kita kembali. Kenapa putih tidak membalasnya dengan kuda pukul kuda? Maka ini akan sangat riskan bagi Wesley So dalam posisi seperti ini. Karena Magnus Carlsen memiliki tempo ancam menteri. Dengan kuda pukul pion, menteri hanya bisa pindah ke petak C3 apabila masih ingin menyelamatkan kudanya. Dan hitam punya langkah lain yang sangat bagus dengan gajah menuju petak B4. Maka otomatis kuda putih akan hilang. Dan dalam situasi seperti ini jelas yang jauh lebih unggul adalah Magnus Carlsen karena telah mendapatkan keuntungan satu pion. Nah, jadi balasan terbaik di posisi seperti ini adalah dengan menteri pukul kuda di petak D4 dan hitam membalas dengan menteri pukul kuda putih di petak B3. Gajah pukul gajah di petak G6 dan pion F pukul G6. Menteri E4 mengincar pion hitam yang ada di petak G6. Dan di sini hitam memutuskan untuk melakukan langkah rokade pendek. Nah, dan di sini ternyata Wesley So tak tinggal diam. Wesley So punya langkah yang super juga untuk membuat Magnus Carlsen kehilangan satu pion, yaitu dengan melakukan langkah gajah pukul pion di petak H6. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa, dan ini adalah gajah dari Wesley So yang sangat beracun. Apabila gajah ini dimakan, maka akan sangat berbahaya bagi Magnus Carlsen. Misalkan ya, gajah ini dimakan dengan pion pukul gajah, maka ada menteri pukul pion di G6 dengan tempo skak. Raja pindah ke petak H8 misalkan, menteri pukul pion di petak H6 dengan skak. Kita lihat, di sini bisa ada dua kemungkinan. Apakah Wesley So menginginkan hasil remis dengan menteri bolak-balik ya, menteri dan raja bolak-balik, atau nantinya kuda putih yang ada di petak E1 dipersiapkan untuk membantu menteri putih dalam upayanya mendapatkan skakmat. Jadi memang ini situasi yang sangat berbahaya dan juga pertahanan sep raja dari Magnus Carlsen sudah hancur sehancur-hancurnya apabila situasi seperti ini. Kita kembali, dan di sini setelah gajah pukul pion di H6, Magnus Carlsen melakukan balasan terbaik dengan benteng menuju petak F5, membatasi ya agar menteri putih tidak bisa memakan pion hitam yang ada di petak G6, sehingga gajah putih harus pindah ke petak E3, menteri D5 mengajak pertukaran menteri pukul menteri di petak D5, dan pion pukul menteri di petak D5. Pion F4, pion G5, pion E6 dengan tempo mengancam kuda, dan kuda pindah ke petak C5. Pion G4. Nah, di sini ada lagi langkah kombinasi penting yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen di dalam posisi seperti ini memilih untuk tak menyelamatkan bentengnya, melainkan dengan melakukan langkah pion pukul pion di petak F4 dengan tempo mengancam gajah putih. Wesley So langsung saja pion pukul benteng dan pion pukul gajah. Inilah maksud dari Magnus Carlsen. Magnus Carlsen ingin menciptakan pion bebas di pertahanan dari Wesley So. Kita lihat dua langkah lagi pion hitam bisa promosi, dan ini akan sangat menyulitkan bagi pertahanan Wesley So. Kita lanjutkan dengan benteng F4, gajah F6 mengincar pion lemah putih yang ada di petak B2, kuda
C2, pion W2. Kita lihat satu langkah lagi pion promosi. Benteng F2 dan lagi-lagi di sini hitam memiliki atau Magnus Carlsen memiliki langkah kombinasi dengan pion D4, benteng pukul pion dan akhirnya pion menuju petak D3 menggarpu benteng dan kuda putih. Artinya di sini Wesley akan kehilangan salah satu perwiranya. Setelah benteng pindah ke petak D2, pion pukul kuda di C2 dan benteng pukul pion di C2 dengan tempo mengancam kuda. Lagi-lagi Magnus Carlsen melakukan langkah kombinasi dengan membiarkan kuda hitamnya di situ dan lebih memilih langkah benteng menuju petak D8. Coba kita akan analisa ya. Apabila Wesley terlalu bersemangat memakan kuda ini, jika kuda ini dimakan, maka gajah ke petak D4. Ada tempo skak sekaligus menggarpu raja dan benteng. Raja pindah, gajah pukul benteng. Maka dalam situasi seperti ini, Magnus Carlsen akan semakin lebih mudah untuk meraih kemenangan. Kita kembali. Di sini, maka dari itu, setelah benteng menuju D8, balasan dari Wesley adalah dengan benteng menuju petak E1. Masih ada harapan bagi Wesley atau masih ada keinginan dari Wesley untuk memajukan pion putih menjadi promosi. Namun, dalam situasi papan seperti ini, dua komentator yaitu Peter Leko dan Tanya Sakdev mengatakan bahwa ini murni adalah profesionalitas dari Wesley untuk terus melanjutkan permainan. Karena memang dalam situasi papan seperti ini, tidak ada kemungkinan bagi Wesley untuk memenangkan permainan, apalagi lawannya adalah Magnus Carlsen, yang merupakan Grandmaster nomor 1 dunia. Kita lanjutkan, dan di sini Magnus Carlsen membalas dengan kuda pukul pion di petak A4, benteng A1 dengan tempo mengancam kuda, kuda pukul pion di petak B2, benteng pukul pion di petak A5, kuda D3, raja H2, kuda B4 dengan tempo mengancam benteng putih pindah ke petak C1, kuda D5, benteng A7 dengan tempo mengancam pion lemah hitam yang ada di petak B7, benteng B8, raja G3, kuda E7, raja G4, pion B5 memajukan pion hitam untuk mencoba mendapatkan promosi. Lagi pula, pertahanan dari Wesley sudah sangat kosong ya. Benteng D1, pion B4 maju terus pionnya. Benteng A menuju D7, pion B3. Dua langkah lagi, pion hitam promosi dan tampaknya memang sudah tak bisa lagi dihentikan ya. Benteng skak di petak D8, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng dengan tempo skak, raja pindah ke petak H7. Dan di sini benteng putih pindah ke petak B8, mengincar pion lemah hitam yang ada di petak B3. Namun semuanya sudah terlambat, dan hitam melakukan langkah pion menuju petak B2. Selangkah lagi pion hitam promosi, dan juga ada gajah hitam yang melindunginya dalam petak diagonal H8 hingga A1. Di sini balasan dari putih adalah raja F4, dan setelah langkah dari Magnus Carlsen kuda D5 skak, maka tepatlah dalam posisi seperti ini Wesley menyerah. Karena jika permainan dilanjutkan, maka misalkan raja pindah ke petak F3 agar tidak terkena skak dari kuda, maka setelah kuda melakukan langkah kuda menuju C3, jelas apalagi yang bisa diharapkan dari Wesley dalam situasi seperti ini? Tidak ada ya. Karena pion hitam sudah pasti promosi, dan misalkan putih masih melanjutkan dengan dengan misalkan raja menuju petak G4, pion promosi menjadi menteri, benteng pukul menteri, kuda pukul benteng. Dan kita lihat dalam posisi seperti ini, Magnus Carlsen memiliki sepasang perwira dan
2 pion hitam. Dan Wesley Su cuma punya 3 pion putih serta raja. Dalam situasi seperti ini tidak ada harapan menang bagi Wesley Su. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.